Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang visioner dan rajin beribadah. Dia sering mendapat kunjungan supranatural, baik malaikat maupun Tuhan sendiri. Suatu kali dia mendapat pewahyuan, dan diberikan mandat untuk mendirikan sebuah agama baru, yang akhirnya mengguncang dunia. Dia adalah Joseph Smith, pendiri Gereja Mormon. Selamat datang di channel True Speaker. Kali ini kita akan melihat sebuah peristiwa sejarah gereja yang sangat menarik sekali untuk diikuti. Karena itu, dukung terus channel True Speaker dan jangan lupa klik like dan subscribe. Lahir di Vermont pada tahun 1905, Smith tumbuh di masa semangat keagamaan yang kuat yang dikenal sebagai kebangkitan besar kedua. Era ini ditandai dengan kebangkitan spiritual yang melanda Amerika Serikat, di mana banyak orang mencari kebenaran dan pencurahan spiritual. Namun, di tengah curahan spiritual ini, Joseph muda mendapati dirinya terganggu oleh pertentangan doktrin dari berbagai denominasi Kristen. Setiap gereja mengklaim memiliki kebenaran, tetapi ajaran mereka seringkali bertentangan satu sama lain, membuat Joseph semakin bingung. Ia tidak tertarik pada satu pun, dan bingung oleh semuanya. Kebingungan ini mendorongnya untuk mencari jawaban yang lebih mendalam dan otentik, sesuatu yang bisa memberikan kejelasan di tengah kekacauan doktrin yang ada. Saat itu angin berdesir di hutan, Joseph berlutut dan berdoa. Ya Bapa, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Aku mencari kebenaran. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan muncul di hadapannya. Dua sosok yaitu Yesus dan Bapa muncul sekaligus dari cahaya tersebut. Yesus berkata, Joseph, engkau telah dipilih untuk memulihkan gerejaku di bumi. Bapa berkata, engkau akan menerima wahyu dan petunjuk untuk membimbing umat manusia. Joseph tertegun, matanya terbuka lebar dengan kekaguman dan ketakutan. Joseph Smith bertanya, bagaimana mungkin aku, seorang pemuda biasa, bisa menjalankan tugas sebesar ini? Yesus menjawab, dengan iman dan ketaatan, engkau akan diberi kekuatan yang diperlukan. Bapa berkata, ingatlah, Joseph, engkau tidak sendirian, kami akan selalu bersamamu. Joseph mengangguk, merasa diberkati dan penuh semangat untuk menjalankan misinya. Doa-doa saya dijawab di hutan yang tenang itu. Di tempat yang sunyi dan damai, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan dan lebih mampu mendengar suaranya. Di sanalah saya mengaku telah dikunjungi oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Pengalaman ini begitu nyata dan mengubah hidup saya selamanya. Mereka menampakkan diri kepada saya sebagai dua makhluk yang berbeda, bermandikan cahaya surgawi. Cahaya itu begitu terang dan penuh dengan kasih, memberikan saya keyakinan bahwa saya telah dipilih untuk misi yang besar. Penglihatan ini bukan sekadar pengalaman mistis, itu adalah wahyu yang akan membentuk kembali hidup saya dan kehidupan jutaan orang yang akan mengikuti ajaran saya. Injil baru ini, yang diungkapkan kepadanya melalui serangkaian kunjungan dan komunikasi ilahi, berisi wahyu yang mengejutkan tentang hakikat Allah, kosmos, dan tempat umat manusia di dalamnya. Salah satu aspek dari ajaran saya adalah konsep tentang ibu surgawi. Mormonisme, tidak seperti kekristenan tradisional, menyatakan bahwa Allah bukanlah entitas tunggal, melainkan bagian dari keluarga ilahi yang kekal. Keluarga ini, menurut wahyu saya, termasuk seorang ibu surgawi yang setara dan kekal bersama Allah Bapa. Wahyu ini memiliki implikasi yang mendalam bagi para pengikut Smith. Itu berarti bahwa umat manusia tidak hanya diciptakan menurut gambar Allah, tetapi, dalam arti yang sangat nyata, adalah anak-anaknya. Kita, menurut teologi Mormon, secara harfiah adalah anak-anak dari orang tua ilahi, dengan potensi untuk maju secara kekal dan akhirnya menjadi seperti mereka. Mungkin tidak ada aspek lain dari Mormonisme yang telah menimbulkan kontroversi sebanyak praktik pernikahan jamak atau poligami. Smith, mengutip wahyu ilahi, mengajarkan bahwa pria beriman dapat, dalam keadaan tertentu, mengambil banyak istri. Praktik ini, menurut saya, bukanlah dimaksudkan untuk menjadi izin untuk pemanjaan nafsu, tetapi lebih merupakan prinsip suci yang ditetapkan oleh Allah untuk membangkitkan benih yang benar dan memulihkan tatanan patriarki. Diperkenalkannya poligami, mengirimkan gelombang kejutan melalui komunitas Mormon awal. Banyak yang merasa sulit untuk menyelaraskan doktrin baru ini dengan kepekaan moral mereka sendiri dan norma-norma sosial saat itu.
Bahkan beberapa pengikut Smith yang paling dekat pun kesulitan untuk menerima ajaran ini, yang menyebabkan konflik internal dan perbedaan pendapat di dalam gereja yang baru lahir itu. Kami membela poligami sebagai bagian penting dari rencana Allah untuk keselamatan kita. Kami berpendapat bahwa itu dipraktikkan oleh para patriark kuno seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bahwa pemberlakuannya kembali di zaman akhir adalah tanda kemurahan Allah dan kembalinya pada prinsip-prinsip Alkitabiah yang benar. Perdebatan besar antara Yesus dan Lucifer. Sebuah perdebatan yang tidak hanya menentukan nasib individu, tetapi juga nasib seluruh umat manusia. Sebuah dewan agung diadakan di surga. Dewan ini adalah momen penting dalam sejarah Pravana, di mana keputusan besar akan diambil. Apa tujuan dari dewan ini? Untuk menentukan nasib umat manusia dan memilih seorang juru selamat yang akan menebus kita dari keadaan kita yang telah jatuh. Keputusan ini akan mempengaruhi setiap jiwa yang pernah hidup. Pilihan ini adalah antara dua rencana yang sangat berbeda. Dua sosok menjadi pusat perhatian dalam drama besar ini. Yesus Kristus dan Lucifer, saudaranya di alam Pravana. Keduanya memiliki visi yang sangat berbeda tentang masa depan umat-umat manusia. Yesus menawarkan rencana yang penuh kasih dan pengorbanan, sementara Lucifer menawarkan rencana yang penuh dengan kontrol dan dominasi. Lucifer, didorong oleh kesombongan dan rasa haus akan kekuasaan, mengusulkan sebuah rencana yang akan melucuti hak pilihan umat manusia, menjadikan kita hanya boneka dalam drama celestialnya. Dia ingin semua kemuliaan dan kekuasaan untuk dirinya sendiri. Yesus, di sisi lain, menawarkan dirinya sebagai kurban, anak domba yang rela disembelih untuk dosa-dosa dunia. Pengorbanan ini adalah inti dari rencana keselamatan. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan ini, dan keputusan kita menentukan jalan hidup kita. Lucifer, yang marah karena kekalahannya, memimpin pemberontakan melawan Allah, menarik sepertiga bala tentara surga ke sisinya. Mereka yang memilih untuk mengikuti Lucifer, memilih jalan pemberontakan dan kegelapan. Pemberontakan ini mengakibatkan Lucifer dan para pengikutnya diusir dari surga, selamanya dilarang untuk mengalami sukacita kehidupan kekal. Mereka jatuh dari kemuliaan dan diasingkan ke tempat kegelapan. Kehilangan ini adalah hukuman yang paling berat bagi mereka yang memberontak. Konflik Pravana ini, sebagaimana diungkapkan oleh Smith, mengatur panggung untuk pertempuran yang sedang berlangsung antara yang baik dan yang jahat. Pertempuran ini tidak hanya terjadi di surga, tetapi juga di bumi, dan di dalam hati setiap manusia. Setiap hari, kita berjuang untuk memilih jalan yang benar. Pilihan-pilihan kita mencerminkan pertempuran besar ini. Pernikahan jamak di alam celestial. Dalam pandangan ini, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan duniawi, tetapi sebagai hubungan yang melampaui batasan kehidupan fana. Wahyu Joseph Smith tidak berhenti di alam fana. Ia mengklaim bahwa visinya memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan setelah kematian. Ia mengaku telah menerima kilasan sekilas ke alam baka, ke dalam hakikat surga itu sendiri. Dalam visinya, surga bukan hanya tempat kedamaian, tetapi juga tempat di mana hubungan keluarga diperkuat dan diperluas. Surga digambarkan sebagai tempat di mana hubungan manusia mencapai potensi tertinggi mereka. Dan apa yang dilihatnya menantang pandangan Kristen tradisional tentang pernikahan dan keluarga. Pandangan ini mengusulkan bahwa keluarga dapat terdiri dari lebih dari satu pasangan, dan bahwa hubungan ini memiliki nilai spiritual yang mendalam. Pernikahan jamak bukan hanya praktik duniawi yang dimaksudkan untuk membangkitkan benih, tetapi juga prinsip kekal yang meluas ke alam celestial. Orang-orang Mormon yang setia percaya bahwa mereka akan terus hidup dalam keluarga poligami yang kekal. Doktrin ini, meskipun mengejutkan bagi orang luar, dilihat oleh para pengikut Smith sebagai bukti kasih Allah yang luas, dan sebuah bukti dari sifat kekal dari ikatan keluarga. Mereka percaya bahwa melalui pernikahan jamak, mereka dapat mencapai kedekatan yang lebih besar dengan Tuhan. Keyakinan pada poligami kekal ini, bagaimanapun, akan menjadi sumber utama pertentangan antara Mormonisme dan kekristenan arus utama. Banyak orang Kristen tradisional melihat praktik ini sebagai penyimpangan dari ajaran mereka. Itu juga akan menyebabkan perselisihan internal di dalam komunitas Mormon itu sendiri. Karena beberapa orang berjuang untuk menyelaraskan doktrin ini dengan kompas moral mereka sendiri, dan norma-norma sosial yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara tradisi agama dan perubahan sosial,
Meskipun demikian, keyakinan ini tetap menjadi bagian integral dari identitas dan warisan spiritual banyak orang Mormon.